Mulai mengajak orang lain, buka dulu hatinya dengan doa, didoain dulu. Kemudian yang ketiga, bikin dia nyaman dengan akhlak Anda. Kalau akhlak Anda baik, dia akan tertarik. Dan yang terakhir, istiqomah. Ngajak itu bukan hanya sekali, boleh jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini saat tadi ya, operasi perut biar kencang boleh atau tidak? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ustadz, saya jatuh cinta dengan suami orang. Istighfar ibu, istighfar. Berbanyak ibadah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Karena mencintai suami orang itu apabila sekedar perasaan itu masih aman lah. Tapi kalau sampai Anda keluarkan dengan tindakan, dengan ucapan, dengan WA, dengan perbuatan, Anda ketemu sama dia segala macam, ini malah nanti khawatirnya menjadi takhbib itu merusak hubungan suami istri. Nanti kalau itu terjadi, mereka hubungannya rusak karena Anda, maka konsekuensinya berat, tidak dianggap sebagai umat Rasulullah SAW. Cara menyikapi tetangga yang suka ghibah online dengan cara japri, gimana Pak? Saya tidak apa gitu? Saya tahu kumpul-kumpul, maksudnya apa? Ghibah online. Kalau menikah beda manhaj, tidak apa-apa. Beda manhaj itu belum tentu beda iman. Silahkan. Menyikapi tetangga yang suka ghibah online dengan cara japri. Tapi gimana itu ya? Kita ini punya hak untuk berteman dengan siapa dan memutuskan pertemanan dengan siapa. Kita berteman dengan seseorang, memutuskan pertemanan dengan seseorang, itu landasannya cuma satu, manfaat untuk akhirat atau mudarat bagi akhirat saya. Ketika ada orang-orang yang kemudian dekat dengan Anda dan akan menjadikan akhirat Anda penuh kemudaratan, maka Anda berhak untuk mengkat berteman dengan dia. Sesuai dengan hadis Rasulullah, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau jadikan temanmu kecuali orang yang baik imannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya jatuh cinta sama suami saya. Wajib. Masya Allah, mantap. Oh ya? Lah ini, Ustadz, saya jatuh cinta sama suami saya. Kan wajib. What? Amazing. Amazing. Luar biasa. Saparatos. Pleng. Ustadz masih... Bolehkah khitan dulu baru akikah? Boleh. Ustadz masih masa iddah, boleh dekat dengan pria baru? Tidak boleh. Selama masih pada masa iddah, Anda masih sah sebagai istri suami yang telah mentalak Anda 1 atau 2. Nah, tapi setelah masa iddahnya selesai dan tidak ada rujuk dari suami, Anda sudah boleh. Jangankan dekat, langsung nikah pun boleh. Ustadz, bagaimana dengan suami yang tidak pernah sholat dan anak-anak pun bertanya, lalu apa yang harus saya jawab? Itu bapak tidak sholat gitu. Ya. Ini repot ini. Dinasehati, didoakan, diberikan contoh teladan yang baik. Karena sholat ini perkara yang paling penting dalam agama Islam. Sholat ini tiangnya, sholat ini pondasinya. Kalau sholat saja sudah ditinggalkan, lalu dengan apa kita akan kelak berjumpa dengan Allah Ta'ala? Kalau orang tua sholat saja tidak, bagaimana dia mengharapkan anak-anaknya akan hormat kepada dia? Maka saya nggak membicarakan hukumnya harus cerai, harus begini, harus begitu. Siap. Nggih, waalaikumsalam. Saya nggak ngomong harus cerai, harus begini, harus begitu, enggak. Tapi kemudian kita tekankan aja pentingnya sholat. Jadi jangan Anda terlalu panjang mikir cerai nggak, boleh nggak cerai sama suami yang nggak sholat. Anda pikirkan dulu, fahamkan dia tentang apa pentingnya sholat. Saat ada yang mau nikah tapi ilmu nikah belum ada, belajar. Ya, harus, ya bukan harus ya, karena ilmu itu pada dasarnya wajib ya Ustadz ya. Gimana kita mau menanam padi kalau nggak punya ilmu bertani kan? Udah 13 tahun ternyata saya masih cinta sama suami. Ustadz kasih selamat dong. Selamat ibu. Di pengadilan negeri talaknya ditolak, tapi sudah talak secara agama. Apakah masih suami istri? Maka talak Anda yang dikeluarkan oleh suami sebelum pengajuan ke pengadilan agama itu jatuh talak 1. Ketika oleh pengadilan ditolak, maka Anda punya pilihan rujuk atau melanjutkan talak. Kalau melanjutkan talak, ya udah ngomong ke pengadilan, kami sudah tidak sejalan.
Ustaz asli orang Pare, enggak, aslinya Kasembon. Ini pertanyaan bagus ini. Gimana? Ustadz, ana mau puasa sunnah, tapi di rumah lagi banyak makanan. Mau puasa takut mubadzir makanannya, bagi ke sini. Ustadz, kok ditalak secara chat, apakah Jatuh, ini ya. jatuh? La haula wala quwata illa billah. Ustadz, saya masih pisah ranjang 1 bulan, tapi istri saya berhubungan dengan lelaki lain sudah 3 minggu. Berhubungan di sini, kalau berhubungan sekedar komunikasi, segera dikat, perbaiki, luruskan, suruh tobat, banyak istighfar, dibimbing, dibina. Tapi kalau yang Anda maksud hubungan di sini adalah hubungan badan, na'udzubillah min syarri dzalik, saya rasa tidak perlu dipertahankan. Wallahu a'lam. Daerah mana ini Ustaz? Pare Kampung Inggris, Kediri. Iya. Habis kajian tadi. Insya Allah kalau Ustaz kalau Kasembon boleh mampir, boleh, silahkan. Agar dapat sabar dan ikhlas, bagaimana kiatnya? Jadi tidak ada yang paling mendorong kita untuk ibadah kecuali ilmu. Sabar itu ibadah, ikhlas itu ibadah. Maka Anda tidak akan mampu melakukan semua itu ketika Anda tidak punya ilmunya. Itu nomor 1. Nomor 2, berkumpul dengan orang-orang yang punya 2 sifat itu. Dengan orang-orang yang ikhlas, dengan orang-orang yang sabar, maka kebaikan mereka akan menular. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa dunia ini sementara. Kalau carinya dunia, tidak sabar di dunia, mau sampai kapan? Sebentar aja dunia ini. Maka yakini kehidupan kita yang hakiki, bangunnya kita dari tidur di dunia ini adalah justru setelah kita meninggal dunia. Insya Allah pemikiran-pemikiran seperti itu akan menjadikan kita mampu ikhlas, mampu sabar. Ada yang tanya Ustaz, apa boleh mengisi kajian di depan wanita tanpa satir? Jadi begini, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih punya 1 hari khusus yang diberikan untuk para wanita sahabiat di zamannya, yang kemudian Rasulullah memberikan tausiah kepada perempuan itu, karena para perempuan itu protes, laki-laki sering berjumpa dengan engkau ya Rasul, kami tidak punya waktu berjumpa dengan engkau, sementara kami punya pertanyaan, kami punya masalah, kami kepingin punya masukan. Maka Rasulullah mengkhususkan 1 hari. Kalau saya tidak salah, harinya dipilih oleh Nabi Muhammad adalah hari Kamis, dan saat itu Nabi Muhammad tidak pakai satir. Oh, itu kan Nabi. Loh, Nabi itu ada untuk dicontoh. Maka artinya ketika Anda ngomong lebih baik pakai satir, tunggu dulu, lebih baik untuk siapa? Nah, ketika Anda mengatakan, oh yang ustadznya kan bukan seorang nabi. Memang ustadz bukan seorang nabi, tapi kan kita diperintahkan mencontoh nabi. Oh, lebih aman. Ya lebih aman untuk Anda mungkin, belum tentu untuk orang lain. Jadi artinya kita tidak bisa menilai orang lain dengan keadaan kita. Intinya ketika tidak memunculkan fitnah, boleh-boleh saja. Nah, Ustadz kalau calonnya selingkuh mau menuju nikah beberapa bulan? Nggak usah nikah. Oh, Nggak usah nikah. Apakah itu ujian menikah ya? Enggak, bukan ujian. Itu Allah menunjukkan kepada Anda. Allah tunjukkan kepada Anda seperti apa hakikat dari calon pasangan Anda, sehingga itu diselamatkan Anda oleh Allah Ta'ala. Sebentar, ini tadi Ustadz bahas kematian dong, abah ana baru meninggal. Oh. Yang paling meringankan beban orang yang ditinggal wafat oleh kerabatnya adalah bahwa ada pertemuan setelah dunia ini. Ada pertemuan setelah dunia ini. Jadi perpisahan dengan kematian itu perpisahan yang sementara. Insya Allah kelak setelah perpisahan di alam barzah, di alam dunia selesai, Allah akan kumpulkan Anda semua di surga. Nanti akan temu kangen di sana. Anda akan lampiaskan rasa rindu Anda di sana. Dengan syarat Anda dan orang tua yang meninggal sama-sama orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala akan kumpulkan kelak di surga. Allahumma amin. Ini seperti yang kemarin ya. Ustadz, saya pernah dengar pelakor tidak dianggap sebagai umat Rasulullah. Apa yang harus dilakukan agar bisa mendapat ampunan? Bertaubat kepada Allah taubatan nasuha. Kemudian ketika orang yang terzolimi dengan perbuatan Anda tidak tahu, tutupi. Tapi ketika orangnya tahu, jangan segan minta maaf. Apakah dimaafkan ataupun tidak, itu masalah kedua. Yang penting Anda ada ikhtiar untuk minta maaf. Kemudian yang ketiga, berhenti dari perbuatan itu. Tentu harus berhenti dari perbuatan itu. Insya Allah diampuni, insya Allah diampuni. Dan ini perlu disclaimer Ustaz ya. Setiap dosa itu kan kalau tobat itu diampuni. Bukan berarti kita bisa bebas melakukan kan, karena nanti toh diampuni.
Iya. Nah, itu kadang-kadang kan ada orang yang memutar balikkan sebagai pembenaran gitu. Jadi ya memang pada awalnya saya yakin mereka udah paham sebenarnya. Cuma betul-betul memang cari apa ya? Berdalih lah. Berdalih. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikah tanpa kehadiran orang tua lelaki karena gak diizinkan? Gak apa-apa. Jadi yang wajib hadir sebagai wali itu adalah dari pihak perempuan. Kalau dari pihak laki-laki hadir, alhamdulillah. Kalaupun tidak hadir, itu tidak mengurangi sahnya akad nikah. Itu seperti Ustaz ya, kalau mas dosa yang sudah terlanjur kemudian kita tobat itu kayak kasus pembunuhan Ustaz ya. Oh iya, jelas, maksudnya gini Ustaz, ketika pelakunya itu bertobat, tetapi kan ada dampak yang tidak bisa kembali gitu. Kita bertobat itu, yang dibunuh tadi itu ya nggak mungkin bisa hidup. Jadi untuk berhati-hati jangan sampai membuat suatu tindakan yang akibat meremehkan, nanti bisa tobat. Padahal di situ ada dampak-dampak yang tidak bisa kembali kan. Ustadz, bagaimana cara memaafkan suami yang selingkuh? Ini ada video khusus masalah ini. Jadi memulai kembali rumah tangga setelah terjadinya perselingkuhan dengan 3 syarat. Syarat pertama, taubatnya benar-benar taubatan nasuha. Syarat kedua, antara suami istri komitmen untuk mengawali semuanya dari awal dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan lama. Dan cara yang ketiga, ibadah bersama. Tobat, jangan diungkit-ungkit, ibadah bersama. Itu cara memaafkan pasca perselingkuhan atau membangun kembali rumah tangga pasca perselingkuhan. Barakallahu fiik. Sudah adzan zuhur. Satu lagi Ustaz. Ya. Pacaran lama lalu menikah, apakah harus bertaubat? Tetap wajib taubat. Karena apa? Pacarannya itu adalah dosa, sehingga tidak ada dosa yang tidak perlu ditobati. Maka setiap dosa apapun, entah besar atau kecil, kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Kita pamit dulu. Mohon maaf tadi sebentar karena meluangkan waktu. Ini sudah mau adzan pemirsa ya. Jangan lupa nanti malam Ustaz, nanti malam diumumkan Ustaz. Nanti malam kajian The Show pukul 20.00 WIB. Jangan lupa nanti malam stay tune channel YouTube SDO, Madani TV, Facebook Ngaji Bareng Ustaz Rifki Ja'far Thalib, Instagram juga, TikTok Rifki Ja'far Thalib. Nanti malam pukul 20 WIB. Temanya bersuami seperti tak bersuami. Punya suami serasa sendiri. Punya suami serasa janda. Jam 8 malam nanti malam ya, jangan lupa ya, stay tune. Nanti kita kita program ya untuk pengingat kalau nanti malam ada ada live. Pertanyaan terakhir. Enggak, pertanyaan terakhir untuk ini Zat. Untuk mana itu? Pemirsa, siapa yang merasa punya suami tapi merasa sendiri? Seperti janda. Siapa? Ayo siapa? Siapa? Jangan siapa? saya. Apakah banyak? Kayak saya Pak Ustadz. Saya. Komen saya sampai 1.000. Komen saya sampai 1.000. Bisa nggak? Ini lagi LDR Ustadz. Saya, aku. Oh, banyak banget ya. Kalau Anda merasa